Plato, filsuf Yunani kuno. Plato adalah pengikut Sokrates yang taat di antara para pengikut yang lainnya. Beliau dikenal sebagai ahli pikir, selain itu juga dikenal sebagai sastrawan. Ia lahir di Athena dengan nama asli Aristokles. Plato adalah seorang filsuf Yunani kuno yang hidup pada abad ke-5 hingga ke-4 sebelum Masehi. Ia adalah murid dari Sokrates dan guru dari Aristoteles. Menurut Plato, ide bukanlah gagasan yang hanya terdapat di dalam pikiran saja, yang bersifat subjektif. Ide ini bukan gagasan yang dibuat manusia atau yang ditemukan, sebab ide ini bersifat objektif daripada subjektif yang berpikir. Tidak tergantung kepada pemikiran manusia, justru sebaliknya. Idelah yang memimpin pikiran manusia, namun demikian, ide ini tidak dapat diungkapkan secara sempurna pada tiap-tiap manusia. Salah satu teori Plato yang terkenal adalah teori bentuk, theory of forms. Plato berargumen bahwa di balik dunia fisik yang kita lihat dan rasakan, ada dunia lain yang terdiri dari bentuk-bentuk atau ide-ide yang sempurna dan abadi. Dunia fisik hanyalah bayangan atau tiruan dari bentuk-bentuk. Plato menyatakan bahwa dunia nyata yang kita lihat di sekitar kita hanyalah pantulan atau bayangan dari ide-ide yang lebih nyata di dalam dunia ide. Misalnya, ketika kita melihat sebuah kursi, kita melihat hanya salinan yang tidak sempurna dari ide kursi yang ada dalam dunia ide. Kursi di dunia nyata bisa berbeda satu sama lain, tapi ada konsep yang abstrak dan konstan tentang apa yang membuat sesuatu menjadi kursi yang benar, dan itu ada di dalam dunia ide. Plato mengajarkan bahwa tujuan hidup adalah untuk mencapai kesempurnaan dan pengetahuan sejati. Bagi Plato, pengetahuan sejati hanya dapat ditemukan melalui refleksi dalam pikiran, bukan melalui pengalaman indrawi semata. Dia percaya bahwa jiwa manusia memiliki pengetahuan yang tersembunyi dalam dirinya, yang disebut pengetahuan inkarnasi atau anamnesis. Jiwa manusia ini telah mengalami dunia ide sebelum terlahir ke dunia fisik, dan melalui refleksi dan pertimbangan kita dapat mengingat kembali pengetahuan itu. Yang pertama, pemikiran abstrak dan universal. Teori bentuk menawarkan kerangka untuk memahami konsep-konsep universal seperti keadilan, kebenaran, dan keindahan yang melampaui pengalaman fisik kita sehari-hari. Kedua, landasan filosofi yang kuat. Teori ini memberikan dasar bagi banyak bidang filsafat, termasuk epistemologi dan metafisika. Ini mendorong pemikiran kritis tentang filsafat, realitas, dan pengetahuan. Ketiga, pengaruh terhadap pendidikan. Ide Plato tentang dunia bentuk ini hanya bisa dipahami melalui akal, mendukung pentingnya pendidikan dan pengembangan pemikiran kritis. Keempat, inspirasi bagi ilmu pengetahuan dan seni. Teori bentuk menginspirasi pemikir-pemikir selanjutnya dalam berbagai bidang, termasuk matematika, di mana konsep ideal sangat relevan, serta seni, di mana pencarian akan bentuk-bentuk ideal tercermin dalam karya-karya seni. Yang pertama, kesulitan pembuktian empiris. Teori bentuk sulit dibuktikan secara empiris karena bentuk-bentuk ini ada di luar pengalaman fisik dan tidak bisa diobservasi atau diukur. Yang kedua, abstraksi yang berlebihan. Beberapa kritikus berpendapat bahwa teori bentuk terlalu abstrak dan tidak praktis, membuatnya sulit untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Ketiga, konflik dengan pemikiran empiris. Pendekatan Plato yang sangat rasional bertentangan dengan pendekatan empiris yang menekankan pentingnya observasi dan eksperimen dalam memperoleh pengetahuan. Meskipun memiliki kelemahan, teori-teori Plato tetap memberikan kontribusi besar dalam pengembangan filsafat dan pemikiran manusia, mendorong diskusi dan refleksi mendalam tentang realitas dan pengetahuan. Menarik karena menurut Plato, untuk memahami dunia yang lebih baik, kita harus mencoba memahami bentuk-bentuk atau ide-ide yang sempurna ini. Dunia fisik hanyalah bayangan dari realitas sejati yang hanya bisa dipahami melalui akal dan pemikiran rasional. Dengan demikian, pengetahuan sejati adalah pengetahuan tentang bentuk-bentuk yang ada di dunia ide.